Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Saya berharap kiranya Tuhan senantiasa melimpahkan kasih karunia-Nya bagi Bapak Ibu sekalian dimanapun berada. Pada hari ini kita akan bersama belajar firman Tuhan dari kitab Mika pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai 20. Siapakah Allah seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa miliknya sendiri, yang tidak bertahan dalam murkanya untuk seterusnya, melainkan berkenan kepada kasih setianya. Biarlah Ia kembali menyayangi kita, menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, dan melemparkan dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Kiranya Engkau menunjukkan kasih setiamu kepada Yakub dan kasih-Mu kepada Abraham, seperti yang telah Kau janjikan dengan sumpah kepada nenek moyang kami sejak zaman purba kala. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada bagian akhir dari kitab Mika ini, sang penulis yaitu Nabi Mika sendiri menaikkan doa-doa permohonannya kepada Allah. Mika memohon belas kasihan Allah untuk mengampuni bangsa Israel atas segala pelanggaran bangsa Israel, atas ketidaksetiaan bangsa Israel terhadap Allah. Mika tetap percaya bahwa kasih setia Allah selamanya dan pengampunan Allah tetap tersedia bagi umatnya. Oleh karena itu di ayat yang ke-18 dia berkata, siapakah Allah yang seperti Engkau yang mengampuni dosa dan yang memaafkan pelanggaran dari sisa-sisa milik. Dengan kata lain, kalimat yang lain, Mika berkata, apakah ada Allah yang seperti Engkau, Allah yang saya percaya selama ini, Allah yang selalu bersedia mengampuni, berbelas kasihan kepada umat. Kalimat ini adalah satu kalimat pernyataan iman Mika bahwa Allah yang dia percaya, Allah yang dia imani adalah Allah yang maha kasih, Allah yang selalu bermurah hati, berlimpah kasih setianya, berlimpah belas kasihannya bagi umat manusia, khususnya bagi umat pilihannya. Meski Allah tidak pernah kompromi dengan dosa, Allah senantiasa menyediakan pengampunan, senantiasa berbelas kasihan bagi orang-orang yang bertobat dan menyadari kesalahannya dan datang kepada Dia. Tuhan tahu bahwa manusia yang telah jatuh dalam dosa, hidupnya dikuasai oleh dosa. Namun karena Tuhan sangat mengasihi manusia, Tuhan ingin manusia boleh kembali kepadanya, agar manusia terhindar dari penghukuman yang kekal. Maka Allah sendiri berinisiatif merancangkan keselamatan bagi manusia. Dalam rancangannya untuk keselamatan manusia itulah Allah berkenan datang ke dalam dunia di dalam Yesus Kristus, dan di mana melalui kematian Yesus Kristus dan darahnya dicurahkan di atas kayu salib, maka dosa-dosa manusia dibayar. Hutang dosa dibayar lunas melalui darah Yesus Kristus. Melalui kematian Tuhan Yesus, manusia berdosa diperdamaikan kembali dengan Allah, dan kita diangkat menjadi umat Allah. Penebusan Yesus Kristus adalah anugerah Allah bagi manusia berdosa. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada, jika saat ini mungkin saudara sedang hidup dalam dosa, atau jika saat ini saudara telah melakukan satu pelanggaran dosa dan saudara tidak tahu harus seperti apa, saudara hidup dalam ketakutan, saat ini saya mengajak Bapak Ibu datang kepada Tuhan Yesus, mengakui segala dosa pelanggaran kita dan mohon pengampunannya. Tuhan Yesus telah menyediakan pengampunan itu ketika Dia sudah menebus dosa kita di atas kayu salib. Tuhan senantiasa merindukan kita datang dan tinggal di dalam Dia, karena Dia ingin mencurahkan kasih-Nya ketika kita diam, kita tinggal di dalam Dia. Kita mau hidup dipimpin oleh Tuhan. Kasih karunia Allah senantiasa tersedia bagi orang-orang yang bertobat dan mau berbalik kepada Allah. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, saat ini hamba-Mu datang di hadapan-Mu dan mohon belas kasihan-Mu. Mau berdoa bagi saudara-saudara sekalian saat ini yang dimanapun mereka berada.
Mungkin ada di antara mereka yang sedang bergumul dengan dosa mereka. Oh Tuhan, tolong mereka, mohon belas kasihan-Mu, kecurahkan pengampunan-Mu, kasih karunia-Mu kecurahkan. Mereka boleh mengalami pengampunan Tuhan. Bagi mereka saat ini juga mungkin sedang mengalami kekeringan rohani, kehausan jiwa. Biarlah saat ini ketika mereka datang ke hadapan-Mu, mereka boleh memperoleh pemulihan. Mereka boleh memperoleh penyegaran dari Engkau sendiri ya Tuhan. Karena Engkau senantiasa menyediakan kasih karunia-Mu bagi kami yang datang kepadamu ya Tuhan. Engkau senantiasa rindu kami datang kepadamu. Dan Engkau akan melimpahkan kasih-Mu untuk memenuhi hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang begitu besar bagi kami manusia berdosa. Pujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, Sang Juru Selamat manusia, berdoa. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati.